Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab 10 yaitu tentang pembentukan agregat atau bangun model ISLM. Depresi besar atau agregat depression menyebabkan ekonom mempertanyakan kebebasan di teori, ekonomi klasik. Oh, mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada tahun 1936, Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Di dalamnya ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang dihadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan penulisan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menemukan pendapat nasional. Model Keynes. Latar belakang dari model Keynes dijadikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk menentukan model Keynes buku teks dasar sebagai perincian dan perluasan dari teori klasik, perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat AD dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu model IS dari pasar barang dan model LM dari pasar uang. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional atau Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan di bab ini disebut ESLM, merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ESLM mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Dapat dilihat pada kurva di bawah. ISLM, model permintaan agregat. Model IS investasi dan tabungan dari pasar barang, sedangkan model LM likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan kurva IS. Kurva IS singkatan dari investasi dan saving atau tabungan. Memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Pasar uang dan kurva LM. Kurva LM singkatan dari likuiditas dan money atau uang. Memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Karena tingkat bunga mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang menghubungkan dua bagian model ISLM. Model menunjukkan bahwa interaksi antar pasar-pasar ini menentukan posisi dan kebeningan kurva permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest, and Employment pada tahun 1936, Keynes menyatakan pendapat total perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak barang yang dan jasa perusahaan dapat dijual. Semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak output yang mereka akan pilih untuk diproduksi dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi masalah selama resesi dan depresi, menurut Keynes adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memenitkan wawasan ini. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapat Y ditentukan oleh tingkat tentu investasi, rencana I, dan kebijakan fiskal Y dan T. Kita dapat menggunakan model ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel oksigen berubah. Pengeluaran aktual atau aktual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga perusahaan dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah rumah tangga perusahaan yang pemerintah ingin belanja untuk modal dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium, bila pengeluaran sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Garis 45 derajat, Y sama dengan E memplot titik-titik.
di mana kondisi berlaku dengan penambahan pengeluaran dan direncanakan. Diagram ini menunjukkan potongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini. Kesediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tidak direncanakan. Dan ini mendorong mereka mengingat tingkat produksi, perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan pengeluaran total. Menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Dapat dilihat di tabel di bawah ini. Perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian, karena belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran. Belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran merencanakan yang lebih tinggi untuk selama tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah atau DTG meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah. Itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah. Delta G. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik sebesar $1, maka Anda mungkin akan mengira output film Y juga naik sebesar $1. Tapi tidak, pengganda menunjukkan bahwa permintaan output Y akan lebih besar daripada perubahan awal belanja. Mengapa ketika ada kenaikan belanja pemerintah, delta G pendapatan juga meningkat sebesar delta G? Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan konsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC dikali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi, kali ini sebesar MPC dikali delta G yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika suatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga mereka menggerakkan permintaan equilibrium lebih jauh ke bawah. Pengganda belanja pemerintah, Goldman Punch Multiplier, dapat lihat rumusnya di bawah ini, dan pengganda pajak. Tingkat bunga investasi dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi. Pada model kita menuliskan tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan I, R. Pada slide berikut, prinsip investasi digambarkan miring ke bawah menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Kurva ES melingkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Ini pada dasarnya. Kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y dan ditunjukkan oleh perpotongan Keynes karena kenaikan tingkat bunga dan menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, lalu menyebabkan pendapatan menurun. Kurva IS menandai ke bawah. Menderivasi kurva IS dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konstan dan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa. Menggeser kurva IS ke kanan, perubahan kebijakan fiskal yang menurun permintaan barang dan bergeser kurva IS ke kiri. Pasar uang dan kurva LM. Sekarang kita telah menderivari bagian IS dan AD. Sekarang waktunya melengkapi model AD dan menggambarkan kurva equilibrium pasar uang. Kurva LM untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan waril atau M dibagi P. Kedua variabel ini M dan P dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Perhatikan permintaan keseimbangan waril L, teori preferensi likuiditas, menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta. Karena L adalah biaya oportunitas memegang uang, penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dapat dilihat pada kurva berikut ini. Equilibrium pasar uang, yaitu dari permintaan uang sama dengan keseimbangan uang real. Permintaan uang. Jika jumlah keseimbangan uang real yang diminta bermain terbalik dengan tingkat bunga, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang dan berbanding lurus dengan pendapatan karena transaksi yang diminta. Penurunan jumlah uang beredar.
Karena tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran penerimaan real. Perhatikan tingkat bunga equilibrium naik. Dan derivasi kurva LM. Kenaikan pendapatan meningkatkan penerimaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dan equilibrium pasar uang. Menggeser kurva LM. Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk menyakitkan orang memegang jumlah keseimbangan lebih kecil akibat penurunan jumlah yang beredar. LM bergeser ke atas. Model ISLM dan AD. Perpotongan kurva atau persamaan IS, Y sama dengan C, Y dikurang T, tambah I kali R, tambah G, dan kurva persamaan LM, M dibagi P sama dengan L, RY, menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva ISLM merepresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.